api yang sedang menyelimuti perjalanan hidup kita, insya Allah akan menjadi bagian untuk bisa menyelesaikan perbuatan-perbuatan ketika kita sedang dalam keadaan. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, sifat marah yang kita miliki, dan itu siapapun kita tidak akan pernah melepaskan diri dari sifat ini karena keadaan yang saya katakan tadi. Maka mari kita benahi diri kita. Yang pertama, banyak-banyak kita berinfak, bersedekah. Tadi sudah diumumkan oleh MC kita, hari ini saudara-saudara kita di Palestina. Dan kemarin kita menyaksikan bagaimana foto-foto, video yang diunggah. Kita bisa saksikan betapa saudara-saudara kita di Palestina yang saat-saat umat Islam saudara kita sedang menjalankan ibadah puasa, tetapi digempur, disiksa, dianiaya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Malam kemarin ribuan orang sedang tiba di Masjidil Aqsa menunggu datangnya Lailatul Qadar, tapi di saat itu pula a few inches later, prajurit Israel laknatullah itu melakukan gempuran yang luar biasa. Maka dari itu bagaimana kita membenahi diri kita, menyucikan batin kita, membersihkan langkah kita dengan banyak-banyak berinfak, bersedekah. Hari ini kita saksikan seluruh amal ibadah kita, seluruh sumbangan kita, seluruh sedekah kita tadi sudah sampaikan akan disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, Ramadan mendidik kita dengan beberapa sisi pendidikan yang sangat besar dalam kehidupan. Ada banyak pendidikan-pendidikan yang memang hari ini ditanamkan di dalam bulan Ramadan ini sebagai dari buah untuk keluar menjadi orang yang takwa. Kalimat Al-Quran, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa. Maka kemudian ketika kita keluar dari Ramadan ini, akan ada pantulan, akan cerminan dalam perilaku kita. Pantulan dalam kehidupan kita, salah satu diantaranya adalah bagaimana kita bisa menahan diri untuk bisa tidak marah. Bagaimana kita selalu menjadi orang yang sabar. Bagaimana kita bisa selalu menjadi orang yang terdepan untuk bisa menjadi orang-orang yang memberikan yang terbaik. Orang yang selalu memiliki pantulan nilai ketakwaan dalam dirinya, selalu membangun nilai-nilai silaturahmi. Memang di dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kemudian kamu menjadi banyak, berpuak-puak, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tetapi tujuan dari penciptaan kami apa? Lita'arafu, supaya kamu satu dengan yang lain, bangsa dengan bangsa yang lain, saling bersilaturahmi, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Tapi ingat kata Allah, kendati pun begitu banyak di antara kamu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kami, di antara kamu yang begitu banyak adalah anda yang memiliki nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini ada dua persoalan yang paling penting yang perlu kita ambil. Yang pertama adalah nilai-nilai silaturahmi. Nilai silaturahmi ini merupakan bagian dari pantulan, cerminan ketakwaan kita. Ketika kita paham bahwa begitu pentingnya ukhuwah, membangun silaturahmi antara sesama, kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu itu dengan kita sendiri-sendiri. Masjid yang begitu indah insya Allah akan menjadi milik kita. Tidak akan mungkin kita bisa bangun secara sendiri tanpa melibatkan semua elemen, tanpa semua kita hadir
untuk berdoa, untuk menyumbang, untuk berzikir. Semua kita hadir jamaah yang berbahagia. Ketika kita tidak punya rezeki untuk membangun masjid, kita punya waktu untuk berdoa, kita punya waktu untuk berzikir. Kemudian karunia Allah turun yang kemudian menempatkan orang bisa memberikan bantuan sehingga terbangunlah masjid yang gagah indah di hadapan kita hari ini. Maka dari itu jamaah berbahagia, jangan pernah menyingkirkan saudara kita sekecil apapun yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Jangan pernah kita mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi di dalam diri dia ada doa, ada zikir yang bisa menembus ke langit dan kemudian menurunkan rahmat yang bisa memberikan bantuan lebih besar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Maka dari itu jemaah yang berbahagia, Islam ini adalah agama yang paling indah. Islam ini agama yang paling mulia. Makanya agama kita mengatakan agama Islam itu adalah merupakan rahmatan lil alamin. Rahmat, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasul kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kita tahu jamaah yang berbahagia, Rasul yang kita cintai adalah merupakan panutan kita. Rasul yang kita cintai adalah merupakan utusan Allah untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita, untuk mengajarkan kita bagaimana agama Islam yang kita anut hari ini. Maka agama Islam yang kita anut ini adalah merupakan agama rahmatan lil alamin. Merupakan agama yang mampu hadir di setiap ruang kehidupan manusia. Agama yang mengatur seluruh ruang kehidupan kita. Maka di dalam Islam tidak ada kalimat yang tercecer dalam pengaturan-pengaturan kehidupan manusia. Perdagangan, pertanian, perkebunan, politik, kekuasaan, angkam dan sebagainya diatur di dalam agama. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, ketika kita sudah masuk dalam agama ini, maka kita mesti kafah. Kita ingin merebut nilai-nilai apa yang diinginkan oleh agama kepada kita. Salah satu yang diinginkan oleh agama kepada kita, memberikan peluang kepada kita untuk bisa hadir di bulan Ramadan, 1 bulan dalam 1 tahun. Di dalam bulan Ramadan itulah yang kemudian Allah meminta kita untuk bisa menyelesaikan dan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Di bulan Ramadan inilah 4 rukun Islam bergabung kita lakukan secara serentak. Dan itu tidak kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Syahadat kita lantunkan setiap waktu di bulan Ramadan ini. Salat kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Puasa kita selesaikan pada bulan Ramadan ini. Zakat kita keluarkan pada bulan Ramadan ini. Yang tidak hanya satu, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Maka 4 rukun Islam bergabung di dalam bulan suci Ramadan. Makanya agama ini, puasa ini merupakan bulan yang paling mulia. Ada 4 kekuatan hukum yang ada di dalam bulan Ramadan yang kita lakukan secara beriringan. Makanya Allah menginginkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 2 hari lagi akan meninggalkan kita Ramadan. Rasul mengajarkan kita di ujung-ujung Ramadan ini, marilah kita selalu perbanyak doa agar kita dipertemukan kembali oleh Allah pada Ramadan yang akan datang. Agar kita diberikan kesempatan kembali. Karena memang di bulan Ramadan ini begitu banyak limpahan rahmat dan karunia. Allah katakan, seluruh amal-amal hambaku kembali kepada. Seluruh amalan kita kembali kepada hamba. Tapi puasa untukku kata Allah, dan aku yang akan memberikan nilai tambahan ganjaran. Kita tidak tahu jamaah yang berbahagia berapa besar nilai imbalan. Walaupun terkadang ada banyak ustaz menyampaikan pada kita lipatan-lipatan ganda, dari 1 menjadi 27 dan 27 menjadi 700. Tetapi sesungguhnya tidak itu jamaah yang berbahagia. Jauh lebih besar dari itu yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu jamaah yang berbahagia,
Mari kita melakukan evaluasi kita. Dalam 28 hari kita melaksanakan ibadah puasa, apa yang sudah kita lakukan? Gerakan mana yang masih terjadi, ada titik-titik kelemahan bagi kita, yang kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan. Dan yang paling penting adalah kita mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, jiwa kita, yang merupakan salah satu tempat bersemayam nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya untuk bisa mensucikan itu ada pada bulan Ramadan. Mengapa? Karena yang diharapkan kita keluar dari Ramadan ini, kiranya kita menjadi fitrah, suci lahir dan batin, dan kemudian kita isi jiwa kita patron batin kita dengan terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang kita lakukan secara berjamaah, sedekah yang kita lakukan ditenfakan di bulan Ramadan dengan begitu tinggi. Salat tarawih yang kita bangun setiap malam, yang merupakan wujud dari pelaksanaan ibadah salat tahajud. Kiranya ini bukan merupakan ibadah rutin di bulan Ramadan, bukan ibadah rutin di bulan Ramadan, tetapi ini adalah ibadah yang harus kita lakukan. Setelah itu kita akan tingkatkan pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian apa yang dikatakan oleh Allah kiranya menjadi orang yang bertakwa, tidak lagi pada la'allakum tattaqun, bukan lagi pada pemahaman mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menggapai karunia ilahi, untuk menggapai surganya Allah, tidak mudah dan tidak gratis ya baik. Walaupun terkadang-kadang orang sering mengatakan kita beribadah gratis, betul. Kenapa? Karena kita masuk masjid tidak pernah membayar. Tetapi bagi saya ingin mengatakan kepada kita jamaah yang berbahagia, untuk meraih surganya Allah itu cukup mahal. Kenapa? Karena kita harus mewakafkan diri kita. Allah tidak akan menerima ibadah yang pura-pura. Allah dan malaikatnya tidak akan mencatat amal-amal hambanya yang itu penuh dengan riya. Maka amalan kita tidak boleh gratis, jamaah Allah. Harus berkualitas. Bagaimana kualitasnya? Kalau kemarin kita masih senang sholat di dalam rumah, sendirian bersama keluarga, maka hari ini kita tingkatkan kualitasnya. Kita mesti berjamaah di dalam masjid ketika sudah berkumandang azan di dalam setiap rumah Allah. Kalau dulu kita menyelaksanakan ibadah hanya 5 kali sehari semalam, sekarang kita bangunkan diri kita dengan menambah salat-salat sunat kita, salat rawatib kita, salat duha kita, salat tahajud kita. Ini merupakan bagian meningkatkan kualitas daripada amal ibadah kita. Insya Allah jemaah yang berbahagia, Ramadan ini memberikan makna yang cukup besar kepada kita. Jika memang kita mau mengambil ibrah pelajaran di dalamnya, yakin dan percayalah, insya Allah memberikan sesuatu yang sangat penting bagi kita dalam mengarungi kehidupan selanjutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah yang berbahagia, saya selalu menggunakan ayat ini pada khutbah kedua. Allah mengajak kita untuk merencanakan waktu perjalanan hidup. Allah bersumpah, wal asri, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah, manusia selalu dalam kebaikan. Siapa mereka yang menang? Mereka yang selalu berbuat kebaikan dan amal soleh. Maka dari begitu cepat waktu berjalan jamaah yang berbahagia. Maka dari itu mari kita manfaatkan waktu. Kita atur jadwal kehidupan kita penuh dengan nilai-nilai kebajikan, beramal soleh, amanu wa amilus sholihat. Insyaallah akan merupakan bagian kado terindah bagi kita dalam mengakhiri perjalanan kehidupan kita. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.